Kali ini kita akan membahas teks eksplanasi, di mana dulu ketika kalian di kelas 5 kita sudah mempelajari. Kali ini Bu Lili hanya ingin mengingatkan saja. Jadi pengertian dari teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang bersifat keilmuan. Nah, ternyata teks eksplanasi ini, kalau sekarang kita di kelas 6, kita harus tahu strukturnya. Strukturnya itu seperti apa? Mari kita lihat. Nah, struktur, mohon maaf, ternyata ini belum bicara tentang struktur. Nah, strukturnya dari pernyataan umum. Artinya begini, berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan dalam proses terjadinya atau proses keberadaannya. Nah, yang kedua, urutannya merupakan sebab akibat karena berisi penjelasan. Jadi di sini kita bisa menjelaskan dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Juga harus secara urut atau bertahap. Nah, kemudian dalam teks eksplanasi ini terdapat interpretasi, ya, atau bagian penutup, atau boleh dikatakan kesimpulan. Ini adalah di bagian paling akhir. Nah, ciri teks eksplanasi yang lain itu adalah jelas memuat fakta, bersifat keilmuan. Nah, sedangkan tujuan eksplanasi itu adalah menjawab tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi. Dengan begitu, tujuan utama teks eksplanasi adalah memaparkan proses atau sebab terjadinya fenomena. Nah, tadi sudah kita bicarakan tentang ciri-ciri teksnya. Nah, di mana kita bisa mencari teks eksplanasi, ya, seperti yang sudah Bu Lili sampaikan dulu di kelas 5, itu di koran. Misalnya pada teks yang menceritakan tentang bencana alam, keadaan sosial, budaya, dan lain-lain. Contoh bencana alam, ya, dulu ketika terjadi bencana alam di Aceh, terjadi bencana alam ketika Gunung Merapi meletus, ya, banyak sekali contohnya. Begitu juga dengan keadaan sosial, misalnya tentang pengamen jalanan, misalnya lagi tentang keributan, misalnya lagi tentang COVID. Nah, itu semua merupakan keadaan sosial. Begitu juga dengan budaya, banyak sekali contohnya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dalam buku-buku ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, pandai berbahasa Indonesia, matematika, mengenal sains, dan lain-lainnya. Kalian sudah tahu semuanya. Oke, selain teks eksplanasi, kita juga akan mempelajari tentang kata hubung. Kata hubung itu disebut juga dengan konjungsi, yaitu kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Banyak sekali contohnya. Nah, sebenarnya kata hubung ini dalam bahasa Indonesia ada 16 jenisnya. Namun kita di kelas 6 hanya akan mempelajari 3 saja, sehingga Bu Lili uraikan hanya 3. Jadi yang pertama itu adalah kata hubung gabungan. Apa itu kata hubung gabungan? Yaitu dan, kemudian serta. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah kata hubung pertentangan atau perlawanan, yaitu tetapi, melainkan, sedangkan. Kata hubung yang ketiga itu adalah kata hubung pilihan. Jadi boleh memilih dia atau aku, ataupun, ya, maupun. Nah, kita terapkan dalam contohnya. Contoh kata, Arum dan Dila sedang bermain di halaman. Di sini menggunakan kata hubung gabungan. Yang kedua, semua warga dalam satu RT terdiri dari berbagai suku bangsa
tetapi mereka tetap rukun. Ya, tetapi di sini menggunakan kata hubung pertentangan. Yang ketiga, suasana di desa maupun di kota sama ramainya. Nah, ini menggunakan kata hubung pilihan. Nah, itu saja materi hari ini. Kemudian ini ada latihan petunjuk umumnya. Silahkan kalian lihat. Yang pertama, kerjakan di buku tulismu. Hanya isinya saja, tidak usah di print out. Yang kedua, tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas. Yang ketiga, tulis hanya optionnya saja, sama dengan di atas, hanya jawabnya saja. Oke, nanti silahkan kalian lihat sendiri soalnya bagaimana. Ada 15 soal ya. Nah, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi dengan Bu Lili pada materi selanjutnya. Oke, selamat bertemu kembali. Goodbye.